Pada Senin 2 Maret perdagangan minyak dunia mengalami lonjakan tajam. Analis memperkirakan kenaikan 20 as dolar hingga 30 as dolar per barel, bahkan berpotensi kembali menembus 100 as dolar per barel. Padahal, dalam perhitungan APBN 2026 pemerintah mengasumsikan harga minyak stabil di 70 as dolar per barel. Jadi, apa artinya? Menurut Fajri Akbar, pengamat pajak di Center for Indonesia Taxation Analysis, CITA, kenaikan harga minyak memang meningkatkan penerimaan negara, baik pajak maupun PNBP dari sumber daya alam. Namun, sejarah menunjukkan belanja pemerintah naik jauh lebih signifikan, terutama subsidi energi dan kompensasi. Simulasi CITA memberi angka yang cukup mengkhawatirkan. Jika harga minyak mencapai 90 as dolar per barel, penerimaan pajak naik 38 triliun rupiah dan PNBP bertambah 32 triliun rupiah. Tapi, belanja negara melonjak sampai 309 triliun rupiah, membuat defisit APBN melebar 136 triliun rupiah. Kalau harga minyak menembus 100 as dolar per barel, defisit bisa bertambah hingga 204 triliun rupiah. Kenapa ini penting? Karena defisit APBN yang sudah diproyeksikan melampaui 3% PDB dapat memicu tekanan fiskal, naiknya suku bunga, beban utang yang lebih berat, hingga potensi penurunan peringkat kredit negara. Semua ini berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, dari harga BBM, subsidi listrik, sampai program sosial pemerintah. Fajri menegaskan, dalam kondisi normal saja, banyak pihak memperkirakan defisit APBN bisa melebihi 3% PDB. Tambahan tekanan dari lonjakan harga minyak tentu memperparah risiko tersebut. Jadi, apa yang harus dilakukan pemerintah dan kita sebagai warga? Dengan kondisi ini, pemerintah perlu melakukan penguatan cadangan fiskal. Pemerintah perlu memperkuat dana cadangan untuk menahan guncangan eksternal, misalnya dengan menambah likuiditas di dana cadangan umum. Selain itu, perlu reformasi subsidi energi. Mengalihkan subsidi dari bahan bakar fosil ke program energi bersih dapat mengurangi beban belanja sekaligus mendukung transisi hijau. Pemerintah juga harus mengoptimalkan PNBP SDA, mempercepat lelang blok minyak dan gas, serta meningkatkan tarif PNBP untuk sektor energi, sehingga penerimaan naik tanpa menambah beban pajak. Tak kalah penting pengelolaan utang yang bijak, memperpanjang tenor dan menurunkan biaya pinjaman melalui diversifikasi sumber pembiayaan internasional. Karenanya perlu keterlibatan publik, masyarakat dapat mendukung kebijakan transparan dengan mengawasi penggunaan anggaran melalui platform digital dan media sosial. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.